dia adalah penunggu yang ada di pohon beringin itu, dan dia ini minta, karena sudah ada yang menebang pohon beringin dan belum izin sebelumnya, jadi penunggu ini bilang dia minta 19 tumbal nyawa yang harus dikorbankan. Nah, setelah jerit ini, ibu-ibu ini pingsan. Begitu didekati oleh warga, ternyata ibu-ibu yang tadinya dikira pingsan ternyata sudah meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Wahyu. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk cerita kali ini dikirim oleh Sobat Kembara yang namanya Wahyu. Wahyu ini tinggal di satu daerah di Jawa Tengah. Nah, tapi untuk cerita kali ini Wahyu nggak menceritakan tentang pengalaman pribadinya, tapi tentang kejadian yang pernah dialami oleh kedua orang tua Wahyu. Jadi Wahyu ini lahir di sekitaran tahun 89, dan cerita ini pernah terjadi di tahun 1985. Nah, pada waktu itu kedua orang tua Wahyu ini sudah menikah tapi belum punya anak. Jadi mereka berdua ini tinggal di rumah orang tua ayahnya Wahyu waktu itu. Ada satu pekarangan yang besar. Di sana ada dua rumah, dan di rumah satunya ini ditinggali oleh kakek neneknya Wahyu, sementara di rumah satunya lagi kedua orang tua Wahyu. Nah, karena kedua orang tua Wahyu ini baru menikah, jadi mereka masih menikmati masa-masa itu. Dan Wahyu ini dapat cerita ini dari ayahnya sendiri. Jadi di dua rumah itu, di belakang rumahnya ini masih pekarangan, dan banyak sekali ditanami tumbuhan-tumbuhan yang sering kali digunakan oleh keluarganya Wahyu, juga ayahnya. Sementara di samping rumah itu ada satu tanah, dan ada dua pohon beringin besar di sana yang dikeramatkan oleh warga. Jadi persis di tengah-tengah pohon beringin itu ada satu bangunan yang terbuat dari kayu, yang orang-orang ini menyebut bangunan itu dengan nama pendopo. Jadi bangunan ini dikeramatkan oleh warga kampung di sana, dan pemiliknya ini juga orang Jawa Tengah. Jadi tanah ini memang dibiarkan seperti itu, dan pada satu saat ada satu pengusaha yang datang membeli tanah tersebut. Sampai pada akhirnya tanah ini pun berpindah tangan dan dikelola oleh pengusaha ini. Nah, berjalannya waktu, orang-orang ini tahu bahwa ketika melewati dua pohon beringin itu, banyak sekali orang-orang ini yang pasti diganggu, entah dengan suara perempuan atau kadang ada sosok tinggi besar yang menyapa mereka. Jadi warga ini biasa, karena mereka paham meskipun di sana ini tempatnya angker, tapi warga
yang tinggal di sana ini mengakui bahwa mereka itu nggak pernah ganggu, hanya sesekali menyapa dan kadang juga menampakkan diri. Jadi warga biasa dengan hal itu. Nah, sampai satu ketika warga ini mulai mendengar desas-desus bahwa pengusaha yang baru membeli tanah itu, beliau ini akan menjadikan tempat ini sebagai tempat garasi bis dan truk. Nah, waktu itu ada warga ini yang sudah memberitahu, kalau bisa ketika mau membersihkan tempat ini, minimal bikinlah satu acara syukuran atau acara selamatan, undanglah warga kampung ini, kita berdoa bersama. Minimal kita menghormati penghuni yang tinggal di Pohon Beringin ini, karena bagaimanapun juga tempat ini dikeramatkan oleh warga. Nah, pada saat itu warga mengira pengusaha dan juga para karyawannya ini mematuhi nasihat dari warga. Ternyata pada hari H, warga ini melihat sendiri bahwa datanglah beberapa petugas dan membersihkan tempat itu. Ternyata mereka ini nggak melakukan satu acara selamatan atau acara izin kepada para penghuni yang di sana. Nah, waktu itu warga ini sudah mulai curiga. Ini kalau kayak gini terus mereka nggak izin, nanti akan terjadi apa-apa pada warga kampung. Nah, hari-hari pun berlalu, mulailah beberapa petugas ini ditempatkan di tempat itu, mereka bersih-bersih. Dan malam hari ada yang menjaga tempat itu. Nah, sampai ada satu kejadian, satu petugas ini dia mundur dari pekerjaannya karena mulai sakit-sakitan dan sakitnya ini nggak jelas. Nah, sekali lagi ada warga yang mengingatkan, lebih baik bikinlah acara syukuran atau selamatan. Minimal kita ini kan hidup berdampingan dengan penghuni yang ada di sini. Jadi kita bukan merasa takut sama mereka, tapi minimal inilah bentuk kita menghargai mereka. Jadi ketika mereka ini diberitahu, mereka akan pindah dengan sendirinya. Jadi jangan dengan cara yang gak izin sama sekali. Nah, pada saat itu berhari-hari kemudian, ternyata ada lagi satu petugas dan proses pengerjaan tanah ini tetap dilakukan. Nah, ada pengakuan dari para petugas yang jaga di tempat itu. Jadi kita sebut saja namanya Pak Agus. Pak Agus ini jaga di tanah yang ada pohon beringin itu bersama dua orang temannya. Ketika pagi hari, Pak Agus ini bangun karena mencium bau yang benar-benar nggak sedap. Jadi begitu Pak Agus ini bangun, dia melihat dua orang temannya ini, mohon maaf, wajahnya ini penuh dengan kotoran manusia. Nah, waktu itu Pak Agus ini langsung merinding kaget. Karena kotoran manusia ini benar-benar seperti dilempar dari atas dan baunya benar-benar menyengat. Nah, begitu mereka ini dibangunkan, dua orang temannya ini juga kaget. Dia muntah-muntah semua dan masih bingung kenapa kok wajah mereka ini penuh dengan kotoran manusia. Nah, sampai kemudian Pak Agus dan teman-temannya ini nggak mau lagi jaga tempat itu. Akhirnya ganti lagi petugas. Begitu ganti lagi petugas, mereka juga mengaku bahwa mereka sering diganggu. Kadang-kadang ketika mereka jaga malam, mereka ini didatengin sosok perempuan. Yang sosok perempuan ini diem, berdiri dan seolah-olah menatap ke arah mereka. Dan mereka ini paham bahwa tatapan perempuan ini, sosok ini, seolah-olah nggak suka dengan mereka. Jadi akhirnya para petugas ini pun nggak kerasan, ganti lagi petugas yang lain. Nah, begitu ganti lagi petugas, pada waktu itu warga ini tahu semua. Nah, ada dua orang petugas ini yang datang dengan nafas yang tersengal-sengal, dia ngomong ke warga, "Pak, bantuin kami, Pak. Teman saya masih ada di makam." Nah, ternyata pengakuan mereka ini ketika malam hari mereka jaga di tempat itu, tiba-tiba mereka ini pagi harinya bangun sudah ada di atas makam. Nah, itulah yang membuat para petugas ini ketakutan sampai kemudian mereka nggak mau lagi jaga tempat itu. Nggak lama setelah itu ganti lagi petugas yang baru dan mulailah ada satu kejadian di mana satu pohon beringin ini mulai ditebang. Nah, disinilah banyak sekali kejadian-kejadian yang nggak masuk akal dan sampai pada akhirnya ada satu warga ini yang kesurupan. Dan benar-benar ketika satu orang warga ini kesurupan, semua warga ini dibuat heboh. Nah, ketika ada satu orang pintar di sana, mereka berusaha menyembuhkan orang yang kesurupan ini.
Dan sampai pada satu ketika satu orang ini sempat mengungkapkan bahwa dia adalah penunggu yang ada di pohon beringin itu, dan dia ini minta, karena sudah ada yang menebang pohon beringin dan belum izin sebelumnya, jadi penunggu ini bilang dia minta 19 tumbal nyawa yang harus dikorbankan. Nah, pada waktu itu warga ini percaya, karena bagaimanapun juga sosok yang merasuki tubuh satu warga itu benar-benar dia marah. Nah, itulah yang membuat warga ini agak was-was, dan ternyata benar. Keesokan harinya mulai ada kabar ada satu warga ini yang meninggal. Nah, disitulah warga ini sudah mulai ketakutan dengan adanya berita itu. Dan dimakamkanlah warga itu. Keesokan harinya ternyata ada lagi berita bahwa satu warga meninggal lagi. Nah, sampai di hari ketiga tiba-tiba ada 2 warga yang meninggal. Jadi total di hari ketiga itu ada 4 orang yang sudah meninggal. Dan warga mulai percaya. Jadi yang mereka minta ini adalah 19 tumbal nyawa. Nah, warga pun langsung menghubungi pengusaha yang sudah membeli tanah itu. Mereka mengungkapkan segala sesuatunya bahwa ini gimana caranya. Kalau terus-terusan kejadian seperti ini, maka warga yang ada di sini ini akan meninggal semua. Nah, pada hari itu banyak warga yang sudah meninggalkan kampung karena mereka takut. Mereka ngungsi ke rumah saudaranya, dan ada juga yang bepergian keluar kota karena mereka nggak mau jadi tumbal. Nah, ternyata benar di hari keempat ada satu ibu-ibu yang pada saat itu disaksikan juga oleh beberapa warga yang lainnya. Jadi ibu-ibu ini duduk di depan rumah dan lagi santai, tiba-tiba ibu-ibu ini ngelihat ke satu titik. Jadi dia itu kayak ketakutan dan jerit. Nah, setelah jerit ini ibu-ibu ini pingsan. Begitu didekati oleh warga, ternyata ibu-ibu yang tadinya dikira pingsan ternyata sudah meninggal. Lah, hari-hari kemudian banyak sekali warga yang meninggal. Sampai di hari ke-7 ada satu orang pintar yang datang. Dan pada saat itu ada beberapa aparat yang menyaksikan kejadian pada saat itu. Beliau, orang pintar ini bilang, nanti saya masuk ke pendopo itu dan jangan ada yang ikut. Kalau sampai keesokan harinya saya belum keluar, tolong saya dilihat ke dalam. Nah, ternyata benar malam itu satu orang ini masuk ke satu pendopo itu. Rencananya orang ini akan izin, dia minta izin ke para penunggu yang ada di sana. Tapi pada saat itu ketika esok harinya, warga mulai curiga. Begitu dideketin ternyata satu orang pintar ini sudah dalam posisi meninggal. Dan yang bikin aneh, wajahnya ini sudah lebam membiru dan ada air yang tergenang di jasadnya. Nah, itulah yang membuat warga ini langsung ketakutan sekali lagi. Dibawalah jenazah ini pulang ke keluarganya dan dimakamkan seperti biasa. Jadi selama berhari-hari sampai di hari ke-9, setiap hari selalu ada orang yang meninggal. Nah, di hari ke-9 inilah ada satu orang yang sesepuh dituakan di sana. Sebut saja namanya Pak Teguh. Pak Teguh ini datang dan langsung berkeliling mengelilingi tanah tersebut. Ketika Pak Teguh ini selesai berkeliling, Pak Teguh pun mengungkapkan ke orang-orang, ini ada pesan dari para penunggu yang ada di sana. Saya sudah coba untuk izin, dan sosok penunggu yang ada di sana ini minta untuk tumbal nyawa sisanya diganti ayam cemani. Jadi kalian cari ayam cemani, gimana caranya malam ini harus kita sembelih ayam cemani itu di bawah pohon beringin. Kalau enggak seperti ini, keesokan harinya nanti akan ada tumbal nyawa manusia lagi. Nah, akhirnya warga pun langsung bergotong royong. Mereka menyebar cari ayam cemani. Nah, nggak sampai malam hari, warga pun membawa ayam cemani ini langsung disembelih satu persatu di bawah pohon beringin itu. Dan digelarlah satu doa bersama. Mereka intinya menghormati penunggu yang tinggal di sana. Mereka minta izin. Dan setelah ritual ini selesai, keesokan harinya, warga pun mulai merasa aman. Dan akhirnya pada saat itu Pak Teguh ini ditunjuk oleh pengusaha yang sudah membeli tanah itu. Pak Teguh ditunjuk untuk menjadi pengawas di tempat itu. Nah, sampai hari itu kemudian warga merasa bahwa gangguan-gangguan ini sudah nggak ada lagi. Tapi seperti biasa ketika ada orang yang lewat
di depan tanah itu masih ada orang-orang yang diganggu. Jadi kadang ada penampakan perempuan yang menyapa dari dalam, dan ada juga pengakuan dari para pekerja-pekerja yang bekerja di sana. Karena tempat ini sudah difungsikan seperti sebagaimana mestinya, dan pendopo itu dikembalikan di tempat semula. Jadi pada awalnya ketika pohon beringin yang satu itu ditebang, pendopo ini dialihkan. Nah, setelah kejadian-kejadian itu, pendopo ini dikembalikan persis di samping pohon beringin itu. Dan sampai hari itu, pohon beringin ini masih ada di sana. Nah, setiap malam, para pekerja yang bertugas di sana ini mengaku sering kali mendapat gangguan-gangguan. Nah, akhirnya mereka pun mulai terbiasa dengan gangguan-gangguan itu. Nah, cerita ini pernah terjadi di sekitaran tahun 1985 di satu daerah di Jawa Tengah. Nah, cerita inilah yang dibagikan oleh Teguh kepada Kembara Sunyi. Semoga kisah ini bisa diambil pelajaran dan bisa diambil hikmah oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.